Kapan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ingatkan tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah kepada kita juga tiada hentinya. Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk tidak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang bersama keluarga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tema yang sangat penting karena hampir semua kita insya Allah berkeluarga dan perlu bagi kita untuk saling mengingatkan tentang betapa pentingnya keluarga, tentang makna dari keluarga, dan bahwa keluarga merupakan sebuah sarana yang bukan hanya bisa dinikmati di dunia, akan tetapi harus bisa membawa seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Maka keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Dan kita harus menjaga amanah ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang tegas dan keras, yang kasar dan keras, yang tidak durhaka sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Artinya kita harus membimbing mereka. Kita harus membimbing mereka dimulai dengan diri kita. Kita membimbing mereka ya dimulai dengan diri kita. Karena syarat amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah
bahwa seorang harus mengetahui apa yang dia perintahkan, ya, dia harus berilmu tentang apa yang dia perintahkan dan tentang apa yang dia larang. Maka kita membimbing diri kita dan keluarga kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, bahkan dari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana usaha Nabi Ibrahim, di mana beliau selalu berdoa, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau selalu berdoa agar Allah menjauhkan beliau dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Begitu juga tatkala Nabi Ibrahim berusaha untuk mendakwahi bapaknya yang seorang musyrik, beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi asy-syaitan inna asy-syaitana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, ya, dan seorang nabi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Wahai ayahanda, inni qad ja'ani, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahanda, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Dan juga ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk menolong anaknya, ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya hendak tenggelam tetap ingin ditolong oleh Nabi Nuh, padahal anaknya jelas-jelas tidak beriman kepada Nabi Nuh. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan ketika bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Dari beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana para nabi dan rasul terdahulu mendakwahi keluarga mereka, ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas kita adalah membimbing keluarga kita masing-masing untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita, semua dari anggota keluarga itu memiliki perannya dan amanahnya masing-masing. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi.
setiap kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'anhum. Maka seorang pemimpin, amir, kepala daerah, kepala negara, kepala kota adalah seorang pemimpin dan dia bertanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in an ahli baitih. Seorang lelaki, seorang suami, ya dia adalah pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah naungan keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun an baiti ba'liha wa waladihi. Maka seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan istri juga punya peran. Wal mar'atu ra'iyatun an baiti ba'liha. Dan seorang wanita, seorang istri merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa waladih, dan pemimpin atas anak-anak dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Wala 'abdu ra'in an mali 'ala mali sayyidihi, dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Maka peran masing-masing anggota keluarga, yang pertama adalah peran suami. Kita sebagai suami memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atas keberlangsungan agama dan akhlak keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian juga hadis yang telah kita sebutkan, "Farrajulu ra'in 'an ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum." Maka seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Kemudian peran istri adalah mendampingi suami dalam mendidik anak-anak dan menjaga suasana rumah tangga yang harmonis. Karena wanita adalah al-madrasatul ula lil aulad. Wanita adalah sekolah utama dan pertama bagi anak-anak. Maka hendaknya dia bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya dengan membekali dirinya dengan ilmu agama. Dan seorang suami harus membekali dirinya dengan ilmu agama untuk mendidik istrinya, ya, agar menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peran anak agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini adalah peran dari masing-masing kita. Setiap kita memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Maka jangan sampai kita melalaikan peran-peran ini. Jangan sampai kita melalaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum.
maka surga merupakan impian setiap muslim. Dan salah satu cara mencapainya adalah melalui keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah konsep keluarga ideal, ya. Konsep keluarga ideal dalam Islam yang dicirikan dengan keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat. Dan istilah ini berasal dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu, dari manusia, supaya kamu merasa tentram, sakinah kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa cinta dan kasih, mawaddah, dan sayang, rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Maka ayat ini adalah landasan utama bagi konsep keluarga bahagia dalam Islam. Harus terwujud sakinah, di mana kita merasa tentram kepada pasangan kita. Dengan kita melihat pasangan kita, dengan kita bersandar pada pasangan kita, kita merasa tentram. Kemudian mawaddah, kita memberikan rasa kasih, dan rahmah, kita memberikan rasa sayang. Begitu juga pasangan kita memberikan kepada kita rasa mawaddah, rasa kasih dan sayang, rahmahnya. Dan itu adalah bentuk keluarga yang harmonis. Begitu juga kita memberikan kepada anak kita ketentraman, memberikan kepada anak kita rasa kasih dan sayang, dan kita ajarkan anak-anak kita untuk memberikan rasa tentram kepada kita, rasa kasih dan sayang kepada kita. Dan itu tentu dengan mencontohkan kepada mereka, dengan mencontohkan, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Tatkala kita fadwan ghalidhal qalbi, keras dan kasar hati kepada anak-anak, wal'iyadu billah, maka wal'iyadu billah akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Maka hendaknya dalam mendidik istri, mendidik anak, hendaknya kita menggunakan sifat lemah lembut, ya, karena ar-rifqu ma yakunu fi syai'in illa zanah wa ma yunza'u min syai'in illa syanah. Kelemah lembutan ini tatkala menghiasi diri seseorang, tatkala ada pada diri seseorang, maka lemah lembut ini akan menghiasi dirinya. Dan lemah lembut apabila dicabut dari seseorang, maka itu akan menjadikannya buruk. Kemudian ada beberapa tips, banyak sekali tips, cara-cara untuk membangun keluarga harmonis yang terdapat 3 sifat tadi yang telah disebutkan dalam Al-Quran: sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya adalah pertama, berpegang pada prinsip agama dalam hubungan keluarga. Maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti keimanan tersebut oleh keturunan mereka. Artinya keturunan mereka juga ikut beriman atas keimanan yang mereka lakukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum,
ya, maka kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka di dalam surga. Maka hal yang bisa membuat seseorang berkumpul dengan keluarganya adalah ilmu agama, adalah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika semua hubungan itu terputus dan tidak ada yang bisa menyambung hubungan tersebut kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam firman yang telah disinggung, firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita singgung di awal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ad-Dhahhak dan Maqatil rahimahumullah mengatakan, mereka mengomentari ayat di atas dengan mengatakan haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu, maka wajib bagi setiap muslim untuk mendidik keluarganya, min qurabatihi wa imaihi wa abidihi, baik itu ya termasuk keluarga adalah istri, anak, kemudian juga kerabatnya, sampai ya budak wanita dan budak lakinya. Ma faradallahu alaihim, mendidik mereka, mengajari mereka kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Wa ma nahahumullahu anhu, dan mengajarkan kepada mereka larangan-larangan Allah yang Allah larang untuk mereka lakukan. Oleh karena kita harus mendidik keluarga kita dengan ilmu agama. Dan ma'al asaf, ya sangat disayangkan bahwa banyak dari orang tua yang karena tidak paham ilmu agama akhirnya orientasinya selalu dunia. Anak saya kalau masuk kuliah di kuliah syar'i itu nanti bisa jadi apa? Paling guru ngaji. Anak saya kalau masuk pesantren bisa jadi apa? Paling nanti cuma bisa ngajarin anak-anak TPA. Dan mereka tidak paham bahwa satu-satunya hal yang bisa mengangkat derajat dia sebagai orang tua, mengangkat derajat anaknya, mengangkat derajat keluarganya, itu hanyalah ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah tidak akan menghinakan hambanya yang berilmu. Allah tidak akan menghinakan hambanya yang berilmu. Maka tidak akan ada makhluk yang menghinakan dirinya. Ketika Allah tidak menghinakan, bahkan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, maka bisa dipastikan tidak akan ada makhluk yang menghinakan dirinya. Bahkan seluruh makhluk itu beristighfar kepada orang-orang yang berilmu, sampai ikan-ikan di lautan beristighfar. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Bahkan malaikat ya membentangkan sayapnya ya sebagai rasa hormat, rasa mengagungkan orang-orang yang berilmu. Maka ini adalah keutamaan ilmu. Tidak akan ada orang makhluk yang menghinakan orang yang berilmu. Maka hendaknya kita sebagai kepala keluarga dan masing-masing dari kita untuk membekali diri kita dengan ilmu agama dan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam, sehingga orientasi kita tidak selalu tentang dunia. Kita boleh mempelajari tentang dunia tapi sekedarnya saja, karena sesungguhnya yang menjadi tabungan kita di akhirat adalah ilmu agama, juga anak-anak yang saleh yang dihasilkan dari ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath."
illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Contohnya adalah kita sedekah untuk membangun masjid. Selama masjid itu dipakai, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Kita sedekah untuk membangun sekolah. Selama sekolah tersebut dipakai, pahalanya terus mengalir kepada kita. Orang-orang yang lulus dari sekolah tersebut mengajarkan ilmu kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak kaum muslimin, kita terus mendapatkan pahalanya. Maka sedekah yang berkaitan tentang ilmu adalah salah satu sedekah yang tidak akan ada habisnya. Kita sedekah ya dengan membelikan Al-Qur'an, maka selama orang-orang yang memanfaatkan, ya, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ya dengan wasilah Al-Qur'an yang kita belikan tadi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Dan itu adalah ya yang kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat yang kita ketahui, sampaikan. Karena itu sejatinya akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Lalu walad saleh, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari mana dihasilkan anak saleh ini? Dari orang tua yang berusaha menyekolahkan mereka kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bukan orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk mencari dunia, mengejar dunia. Besar mereka jadi profesor, besar mereka jadi dokter, besar mereka jadi insinyur. Ketika tua dia, maka anak-anaknya sibuk, bahkan untuk mendoakan kedua orang tuanya saja tidak sempat. Ia didukung oleh harta mereka, dikirimi harta, tapi tidak mendapatkan ya ketentraman yang dimaksudkan dari keluarga harmonis yang disebutkan dalam surat Ar-Rum di atas. Maka hendaknya kita ya menjadikan orientasi kita adalah akhirat. Keluarga yang kita bina, yang kita bangun, ini bukan hanya untuk berkumpul, berjejer dalam rumah 2x1 saja. Kuburannya berjejer, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala harus dibina dengan pembinaan agama Islam yang benar. Kemudian cara yang kedua untuk membangun keluarga yang harmonis adalah menjalankan kewajibannya dengan baik, baik itu dari istri maupun dari suami. Maka hendaknya seorang istri taat kepada suaminya, karena itu adalah salah satu jalan untuk memudahkannya masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia betul-betul menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka ini adalah satu jalan yang memudahkan seorang wanita untuk masuk ke dalam surga Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki. Sedangkan suami secara umum harus berbuat baik kepada istri dan memperhatikan nafkahnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah,
a'azzani Allah wa iyyakum, masih berkaitan tentang ilmu agama, maka sebagaimana dikatakan bahwa kita harus membimbing mereka dengan ajaran agama Islam, ya. Dan kita juga mengatakan bahwa boleh kita mendidik anak kita dengan pendidikan duniawi, tapi sekedarnya, dan itu adalah untuk membantu mereka mencari akhirat, untuk membantu mereka mencari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan janganlah kamu melupakan bagianmu, wala tansa nasibaka, janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa ayat tersebut mengajarkan agar harta yang diberikan Allah dimanfaatkan sebagai bekal menuju akhirat. Salah satunya dengan menginfakkannya untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena hal-hal duniawi dapat dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan menuju akhirat, dan itu bukanlah tujuan. Ya, duniawi bukanlah tujuan, akan tetapi wasilah sebagai perantara, cara agar kita bisa menuju akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersoleh diri. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan sebuah cerita tatkala Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Khidir memperingatkan Nabi Musa bahwa engkau tidak akan bisa bersabar apabila melakukan perjalanan denganku. Lalu Nabi Musa menegaskan bahwa beliau bisa bersabar. Lalu ada sebuah kejadian, tatkala Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati sebuah kampung, di situ terdapat tembok yang runtuh. Kemudian Nabi Khidir membangun ulang tembok tersebut, memperbaikinya. Lalu Nabi Musa dengan tidak sabar mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kamu bisa meminta upah kepada penduduk kampung atas perbuatan yang telah kamu lakukan. Maka Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku mengatakan kepadamu kamu tidak akan bisa bersabar? Maka kemudian Nabi Khidir menjelaskan di akhir cerita, wa ammal jidaru, adapun tembok yang tadi kita bangun ulang, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma shalihan, dan kedua orang tuanya merupakan orang yang soleh. Maka dengan kesolehan kedua orang tuanya, harta dari kedua anak tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita mempersoleh diri, tatkala dua orang tua, suami dan istri mempersoleh dirinya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupan anak-anaknya, akan menjamin kehidupan keturunannya. Oleh karenanya hendaknya kepada kedua orang tua senantiasa mempersoleh diri, memperdalam ilmu agama, membekali diri dengan ilmu agama, mengetahui, mempelajari mana yang halal, mana yang haram dari harta-harta mereka. Kemudian hiasilah diri dengan amal soleh, dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan muamalah yang baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang
yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadda min hawlik. Ya, kita bisa buktikan ini. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, orang-orang akan menjauh darimu. Bukan orang-orang saja, keluarga akan menjauh dari kita. Anak-anak mulai tidak nyaman di rumah. Ya, kalau anak-anak pulang yang ada adalah koreksian terus. Ya, kenapa kamu begini dan begitu? Kenapa kamu begini dan begitu? Tidak pernah ya kita berikan rasa ketentraman, sakinah kepada mereka. Tidak pernah kita berikan rasa mawaddah dan rahmah kepada mereka, kasih dan sayang kepada mereka. Maka peluklah anak kita, ucapkanlah kata-kata yang manis, kata-kata cinta kepada mereka, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, karena mereka adalah aset akhirat kita, karena mereka adalah yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka kemudian ya pergi ya dari kita, meninggalkan kita, sehingga apapun yang kita katakan, nasihat apapun yang kita katakan tidak masuk ke dalam hati mereka disebabkan karena sikap kasar kita kepada mereka. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangimu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rizq. Apabila Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan sifat kelembutan di tengah-tengah mereka. Maka hendaknya kita bersikap lemah lembut kepada istri, kepada anak-anak, agar mereka tidak lari dari kita, agar mereka merasa tentram berada di dekat kita, mereka merasakan kasih dan sayang yang kita berikan kepada mereka. Kemudian hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga ini dengan cara kita melakukan hak-hak yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk kita tunaikan kepada keluarga kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Qala as-sahabah liman ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa bata qa'iman wan nasu niyam. Sungguhnya nanti di dalam surga terdapat bilik-bilik kamar yang bisa dilihat dari luar dan dari dalam bisa melihat keluar. Ya, bukan berarti terlihat seperti bilik-bilik kamar di dunia, karena nanti kenikmatan di surga adalah kenikmatan sejauh mata memandang, maka tidak akan ada yang mengganggu kita. Qala sahabah liman ya Rasulullah? Milik siapa kenikmatan ini wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, liman atabal kalam, bagi orang-orang yang ucapannya indah, ucapannya lembut, wa at'amat ta'am, dan memberikan makan. Seorang suami, seorang ayah yang melembutkan ucapan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Seorang ayah yang tidak lupa untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, ya. Wa afsyas salam, dan selalu menebar salam. Juga seorang ayah yang selalu menyapa istri dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang selalu menyapa ibu dan ayahnya, istri yang selalu menyapa suami dan anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan salat malam tatkala manusia sedang tidur. Seorang suami yang saleh, seorang suami yang selalu mendirikan salat malam, mengajak istrinya untuk salat malam, mengajari anak-anaknya untuk salat malam, maka insyaallah akan mendapatkan kenikmatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari apa yang disampaikan secara singkat ini semoga bisa menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rezeki dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa membawa
masing-masing dari kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas jalannya dan jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.